Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pro Emergency yang berikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi bidang ilmu penyakit dalam ya. Saya rata berapa ya, 80 tahun lalu sudah mengikuti TOT tentang emergency and medical internal IMED ya. Awal-awal dilakukan launching itu saya sudah mengikuti. Jadi kasus-kasus emergensi ini sudah bagian daripada kita semua ya. Izin kita ada dua materi nanti mungkin langsung satu sesi satu satu atau nanti di salah tanya jawab kita lihat waktunya ya. Karena ini pendidikan apa namanya apa nih? Pendidikan untuk menambah kompetensi maka mungkin saya pelan-pelan ya biar kayak kita mah kompetensi kan kayak belajar kita ya. Jadi tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang bagaimana manajemen terhadap kejadian hemolisis atau anemia hemolisis akut pada orang dewasa. Ini nomor HP saya ya. Sebelumnya kita mungkin berbicara tentang pendahuluan dengan mengatur definisi. Jadi definisinya untuk kesamaan persepsi kita bahwa hemolisis adalah suatu proses penghancuran sel darah merah secara abnormal. Kalau normal kan sudah ada sekitar 120 hari sel darah merah itu apoptosis kan, kemudian diganti yang baru ya. Tetapi dalam hemolisis ini penghancurannya abnormal. Abnormal itu bisa cepat pada saat sebelum waktunya di apoptosis sudah terjadi penghancuran. Dan penghancuran ini akan menyebabkan terlepasnya beberapa unsur-unsur di dalam apa namanya dalam sel darah merah juga berkurangnya sel darah merah sehingga terjadi anemia. Bisa anemia yang cepat sekali yang mendadak. Kejadian ini bisa terjadi pada namanya intravaskuler yaitu di dalam darah ya atau bisa juga di luar darah ekstravaskuler. Biasanya tadi saya bilang terjadi penurunan jumlah sel darah merah, maka akan berkontribusi terhadap perkembangan anemia, terjadi anemia, kadang berat sekali anemia ya. Kemudian karena ada terlepasnya bilirubin, tapi yang banyak ada kalau ini adalah indirect bilirubin, biasanya terjadi iktirus, tapi iktirusnya tidak terlalu berat. Nah, penanganan hemolis akut ini sangat penting kita langsungkan terutama kalau kita bekerja di bank di OGD ya, lihat pasien dengan apa anemia yang berat, kemudian dia purusis, ya pucat, kemudian matanya ada ekterik, ya itu harus kita lakukan evaluasi dan penanganan karena akan bisa menyebabkan perdarahannya hebat, kemudian terjadi gagal ginjal, bahkan kematian. Nah, inilah pentingnya bahwa di dalam tema ini bagaimana kita bisa terutama di kalau yang bekerja di apa di FKTP juga bisa, di GIDI bisa atau teman-teman sejawat penyakit dalam lain yang bekerja di Bangsal ya. Nah ini sebagai gambarannya aja bahwa ini sel darah merah normal, kemudian ada spirosit mengembung ini ya karena sesuatu bisa ruptur. Nah ruptur rilis lah into dalam plasma. Inilah namanya hemolisis. Nah ini penyebabnya nanti kita lihat ya. Tadi tadi disampaikan ada pertanyaan kan tentang trombositopenia tadi ya. Nah, angka kejadiannya gimana? Jadi yang paling penting kalau kita mempelajari epidemiologi ya. Saya kebetulan juga pemegang mata epidemiologi di Magister Manajemen Sakit. Epidemiologi penting karena kadang-kadang epidemiologi menjadi bagian untuk standar untuk apa? Untuk menekan diagnostik. Nah, ternyata hemolisis akut itu variasi dan prevalensinya itu bervariasi ya tergantung penyebab. Ada sekitar 1 sampai 3% pasien yang menerima transfusi. Jadi kalau misalnya terjadi hemolisis banyak sekitar itu kan ya karena mungkin terjadi salah 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 apa salah pasangin apa salah pasang darahnya, kemudian mungkin juga tidak diperiksa waktu pencocokan itu ya. Bahkan kadang juga bisa terjadi infeksi dan autoimun. Nah, ini paling banyak.
kelompok-kelompok yang rentan ternyata orang tua ya, karena lebih risiko untuk terjadi polisis yang kemudian juga akibat komorbid. Nah, jenis kelamin biasanya perempuan lebih banyak karena perempuan biasanya banyak mempunyai penyakit autoimun, kemudian kondisi tertentu ya juga banyak. Jadi memang ada kelompok-kelompok rentan yang harus kita perhatikan. Klasifikasi ada dua ya, terjadi hemolisis intravaskuler, jadi hemolisis yang terjadi di dalam pembuluh darah, itu biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu itu seperti reaksi transfusi yang paling sering ya. Reaksi transfusi, habis transfusi tahu-tahu seorangnya sesak napas, ya, kemudian rata-rata gawat ya, karena akibat reaksi ini kan proses-proses imun, autoimun itu berkembang. Ada juga karena infeksi, kondisi karena infeksi jamur dan kondisi tertentu ya. Ini dihancurkan pada saat berada di sirkulasi, makanya disebut dengan intravaskuler. Dan ini berpotensi kan melibatkan pelepasan hemoglobin yang aktif ya, kemudian menyebabkan hemoglobin urea. Jadi warna kuning, warna kencingnya merah darah ya. Kalau warna kucingnya karena karena ekterik ya, karena bilirubin kan seperti teh. Hal ini memang merah ya, tapi tidak bisa membeku. Berbeda dengan hematuria. Penyebabnya biasanya bisa banyak macam termasuk autoimun ya, imunosis autoimun, trauma fisik pada sel pembuluh darah dan kondisi seperti sepsis. Sepsis juga sering terjadi suatu hemolisis intervaskuler. Jadi pada saat kasus sepsis saya sering menemukan kenapa kok terjadi ternyata peningkatan bilirubin indirect ya, kemudian ada anemia. Oh ternyata karena reaksinya terjadi pemecahan di intravaskuler. Yang kedua ekstravaskuler ya. Nah, ekstravaskuler ini di luar. Ini biasanya sequestrasi ya, karena dia hancurnya sel darah merah itu terjadi di luar pembuluh darah, terutama di organ limpa dan hati. Jadi limpa itu nanti menghancurkan dengan proses fagositosis dan makrofag. Hancur. Ini biasanya pada kasus-kasus sirosis hepatis, pada splenomegali karena karena malaria dan sebagainya. Ya, ekstravaskuler itu bisa juga seperti anemia itu gejala sama ya, tapi dia sistem imun, jadi berbasis berbasis pada mekanisme sistem imun ya yang menyerang pembuluh darah. Nah, ini penyebabnya tadi disebutkan oleh Dokter Andri juga bahwa ada penyebabnya paling banyak adalah hemolytik autoimun. Nah, autoimun ini memang sering ya terjadi gangguan autoimun pada yang tidak normal, misalnya pada ITP, IHA ya, imun trombositopenik purpura ini sering terjadi, atau IHA autoimun hemolytic anemia, di mana antibodi tubuh itu menyerang pembuluh darah sel darah itu sendiri ya, karena dia mengenal sebagai suatu musuh, jadi autoimun ya, mungkin tidak mengerti tentang imun autoimun itu akan menyebabkan penghancuran baik di limpa maupun di organ lain. Kadang-kadang tadi obat-obatan tadi disebutkan tadi juga ada pertanyaan kan, apakah obat-obatan ternyata bisa obat-obat tertentu yang bisa mengakibatkan hemolisis. Jadi drug drug induced autoimun, drug induced hemolysis ya, itu bisa karena antibiotik tertentu, antiinflamasi tertentu yang bisa menginduksi sel imun. Jadi masih melalui jalur imun ya, bukan langsung secara langsung ya. Kemudian ini gambarannya ya, beberapa hemolitik, ada yang bersifat ini tadi ya, bersifat keturunan hereditik karena bakteri juga bisa ya, karena infeksinya mungkin berdasarkan imunitas yang terbentuk ya, autoimun ya. Imun bukan autoimun. Jadi imun kemudian beberapa obat tertentu atau racun tertentu. Ini nanti ada racun ular atau dan sebagainya atau obat-obat tertentu juga ini ya. Ini sebagai gambaran. Nah ini ular berbisa ini biasanya kalau menggigit biasanya toksit ya. Racunnya itu bisa menyerang kemana saja termasuk ke sel darah merah. Jadi bisa terjadi hemolisis akut dan bisa kematian-kematian. Ini juga kalau misalnya sering pasien-pasien yang sudah berenang ya, kemudian tahu-tahu berenang di laut, terus tahu-tahu shock anemia, mungkin karena keracunan atau gigitan daripada ubur-ubur ini. Nah, apa ya sekarang penyebab non autoimun? Nah, ini tadi tadi ada penyebab autoimun dan non autoimun.
Kalau non autoimun ya biasanya karena infeksi, reaksi transfusi. Karena genetik tadi ada sebutkan kan. Nah, ini yang banyak ditemukan misalnya karena Escherichia coli pada sindroma Orimex hemolytic. Nah, kadang kan pada komensal ya ini ya. Infeksi komensal kan pada manusia. Tapi pada sindroma Orimex biasanya kasus orang yang gagal ginjal akut kan terjadi penurunan imunologis, imunokompromis sehingga terjadi apa namanya itu sel norma yang meningkat itu ya akhirnya timbul seperti itu atau ini ada juga karena infeksi malaria ya bisa jadi kadang-kadang yang paling banyak ini malaria falciparum ini yang terjadi kalau animalnya berat bisa terjadi black apa nah black urine ya akibat dari hemolysis akibat karena infeksi daripada tersebut. Nah, ternyata jalurnya juga melalui ini maltoksin dan secara langsung. Jadi kalau infeksi toksin atau sel itu bisa langsung merusak daripada sel darah bukan melalui reaksi imun. Nah, ini juga reaksi transfusi terjadi ya pada saatnya kan tidak cocok dan sebagainya sering terjadi itu bahkan berbahaya sekali bisa menyebabkan amiodarah dan gagal ginjal akut ya karena anemia tadi makanya hati-hati sebelum memasang suatu transfusi harus dicek dulu identifikasinya kemudian betul tidak darahnya dan sebagainya kalau ini terjadi maka di dalam manajemen rumah sakit disebut sebagai insiden keselamatan pasien. Kemudian ada faktor genetik. Nah, ini mungkin kita tidak bisa ada orang-orang tertentu yang defisiensi enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase atau anemia sel sabit itu membuat sel darahnya rentan jadi rapuh. Nah, ini rapuh dia. Karena yang rapuh maka mudah rusak karena paparan tertentu, banyak infeksi, obat, jadi ada paparan obat dan infeksi, tapi karena sel darah merahnya memang sudah kondisinya kurang bagus, maka timbul kehancuran. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi hampir dua, ini mekanisme kita penting mengetahui juga. Yang pertama ada intravaskuler dan ekstravaskuler. Kalau intravaskuler itu langsung bisa langsung ya menghancurkan itu berbagai faktor seperti reaksi imun, toksin, stres, mekanis juga bisa ya. Mungkin karena ditekan, dipukul ya, terjadi pecah itu ya, pelepasan bebas itu mengikat satu hap tuh globin dan atau jenuh maka kerisikan ginjal menjadi hemaglobinuria ini pada intravaskuler kalau intravaskuler dan mengudara. Ada yang ekstra kalau ekstra ini biasanya dilakukan pemakanan atau fagositosis oleh makropak dalam hati dan limpa jadi dihancur pada proses menua pada saat sudah tua tapi kalau bisa saja kalau misalnya prosesnya diaktifkan suatu sistem imun yang menandai sel darah makanya sel darahnya ini tertandai oleh sistem imun dianggap sebagai limpa dan ini yang rusak ini makanya dihancurkanlah nah itu salah satu juga mekanisme ini yang salah. Nah, ini terjadi ada bilirubin unconjugated ya, jadi terus pada imunitas aktif. Jadi biasanya memang dia bilirubin yang indirect yang banyak. Itu ciri khas daripada hemolytik. Nah, ini mencari tadi ada semua, kemudian ada hemolytic agen dan sebagainya ya. Kemudian ini dilihat dari bisa dihancurkan melalui proses imunologis atau non imunologis yang ekstravaskuler tadi langsung di label disikat sama limpa terjadi perusakan sel hati, sel darah putih ya. Nah ini tadi peran, nah ini tadi peran bagaimana peran imun sistem imun saya sudah jelaskan dari tadi ini penjelasan lebih lanjut aja bahwa pada kondisi hemolitis autoimun, maka sistem imun akan menghasilkan auto antibodi. Ya, di auto antibodi kan. Makanya ini kadang-kadang kesalahan persepsi dari sel darah, kemudian akhirnya dia menyerang sel darah merah itu sebagai musuh dan yang dapat berkaitan dengan ditandai, kemudian juga menandai dihancurkan oleh makropak oleh hati. Jadi bisa dua ya, bisa intrasel langsung dihancurkan sistem imun, bisa juga ditandai tadi, akhirnya di tak diradar oleh limpa dan hati. Oh itu ternyata musuh langsung dihancurkan di apoptosis. Kemudian ada aktivasi komplement, mungkin udah tahu komplement kan? Pada beberapa kasus terutama pada hemolisis yang oleh karena transfusi atau infeksi tertentu itu mekanisme mulai aktivasi komplement ya.
Jadi itu komplain adalah bagian dari sistem imun yang mempercepat penghancuran sel darah merah melalui pelapasan protein yang tanda. Jadi komplain di kiri kemudian merusak membran, kemudian terjadi lisis. Ya, ya ini terutama juga aktivasi daripada makropak dan fagosit. Ini terutama pada ekstravaskuler. Jadi makropak itu mengenal sel darah merah yang ditandai oleh antibodi atau terjadi deformitas. Jadi ini fungsinya bagus sebenarnya ya, fungsi limpa itu merangkau ada yang nggak bagus setiap dibersihkan aja, tetapi ternyata yang dibersihkan itu adalah sel darah putih yang masih bagus sebenarnya tetapi ditandai dengan suatu antibodi atau deformitas ya, akhirnya difagositosis ya, nggak salah juga sih ya. Kemudian, nah ini salah satu pendekatan diagnostik dan kita ambil dari PPK, Panduan Praktek Klinik ya. Nah, ini penting dipahami karena dari segi hukum PPK ini merupakan standar profesi ya, standar profesi. Nanti kalau kita bekerja sesuai dengan standar ini terjadi sesuatu yang mengakibatkan kita dituntut baik dianggap sebagai malpraktek atau kelalaian dan sebagainya. Kalau kita bekerja sesuai dengan PPK aman, insya Allah terlindungi. Di dalam buku disebut ada diagnosa dan terapi, ada dua kak, ada memang klasifikasi ada yang didapat acquired atau herediter. Secara ini didapat apa saja melalui satu imun mediated, melalui mikroangiopatik, melalui infeksi. Ini beberapa etiologi, misalnya imun mediated alergi terhadap antigen permukaan sel darah ya. Itu berhubungan dengan idiopatik. Gak tahu kita penyebabnya apa. Kemudian ada keganasan juga bisa terjadi ya pada itu autoimun atau obat-obatan infeksi juga darah. Jadi infeksi bisa melalui jalur imun dia. Kemudian ini diagnosa ada sporosit dan direct antiglobulin testnya positif. Nah, ini penyerta terapinya adalah tetap mengadakan atasi daripada penyebabnya, hentikan obat-obat yang penyebab, hindari suhu dingin ya. Nanti ada yang cold ya, itu ada yang cold, ada yang itu nanti di hemolytic, maaf ya, nanti makanya suhu dingin harus dihindari, suhu dingin karena bisa terjadi pemecahan, pemberian steroid, pemberian intravena gamma globulin, kalau perlu di plasmaferesis, kalau perlu diberikan obat-obat sitotoksis dan najol dan splenektomi pada saat itu ya kadang-kadang ini. Nah, ini baru tindakan. Kalau ada juga karena melalui jalur mikroangiopati, misalnya gangguan mekanik sel darah merah. Jadi terjadi gangguan misalnya pada TIP, host ini pada kehamilan, DIC, eklamsi. Nah ini prosesnya mulai mikroangiopati. Kalau kita lihat terjadi sistisosis, nah atasi penyebab. Kadang-kadang juga anak akibat aku didapat karena infeksi malaria yang ya babisiusis dan Clostridium. Nah, ini kultur berikan antibiotik. Perhatikan juga antibiotiknya apakah bisa menyebabkan hemolisis. Nah, kalau herediter jelas dari bawaan. Nah, ini juga dari pendekatan diagnosis yang dibikin oleh Kolegium Penyakit Dalam ya. Ada tiga gejala yang paling penting kalau kita ketemu suatu dugaan suatu hemolisis. Yang pertama ada anemia dulu. Jadi ada anemia, kok darahnya rendah. Kemudian cepat periksa hapusan darah. Karena setiap ada anemia wajib diperiksa hapusan darah, bukan FPL saja. Karena di hapusan darah nanti kalau perlu hitung retikulusitnya. Kalau terjadi retikulusit, peningkatan retikulusitnya banyak di dalam darah, nah udah curiga. Kemudian ternyata ada juga periksa kadar bilirubin total indirect dan direct. Ini sudah protap ya. Jadi kalau ada anemia, periksa darah lengkap, kemudian periksa bilirubin ya. Kalau perlu periksa kalau ada misalnya haptoglobulin, sel darah tepi juga diperiksa, sediaannya dilakukan hapusan darah ya. Nah baru itu. Jadi tiga ini penting, ini tiga titik utama nih kalau kita mau ketemu curiga satu pak kita ada hiperbilirubinemia indirect terutama, kemudian ada anemia yang biasanya berat ya, kemudian ada retikulosis. Nah kalau ada kita lihat ada enggak spirositnya di artinya positif, maka nih bentuk suatu imun hemolisis karena bisa karena imun hemolisis, bisa karena kelainan limfoproliferatif atau kanker dan sebagainya ya. Ternyata kalau seterusnya negatif, di hati negatif, tapi ada riwayat keluarga mungkin herediter ya.
Kemudian ada juga nanya situs ya, anemia apa namanya ini periksa fungsi hati dan sebagainya. Inilah salah satu perucat apa namanya pendekatan diagnostik ya. Kalau misalnya demam, traveling ya kemungkinan nih serangan satu bakteri namanya Baberesia ya, atau karena infeksi obat bisa aktivitas COPD menghancurkan ini dan sebagainya. Inilah yang harus dipahami flowchart atau algoritmnya ya dalam menghadapi kasus. Tapi untuk kasus dokter mungkin kompetensi dokter umum mungkin sampai di sini cukup ya sampai mendiagnostik, kemudian kalau masuk ruangan kan sudah ditangani oleh dokter spesialis. Nah, ini juga beberapa klasifikasi dalam buku itu ada WAM namanya WAM. Oh, tadi WAM ya, ada WAM antibiotik. Hanya aja jadi karena panas ya, suhunya lebih dari 30 derajat bisa terjadi seperti itu ya. Berhubungan dengan kelainan. Kemudian ada WOM, ada code what. Jadi biasanya pada IHH disebut itu ada code and WAM. Ternyata pada suhu tertentu itu aktif ya. Nah, ini. Ternyata ada makanya AH, anemia, hemolytic autoimun, ada WAM antibody dan cold antibody. Jadi biasanya dijadikan itu ya. Biasanya teraktivasi pada suhu di atas 37 atau di bawah 37. Anamnesis sama sama hampir sama ya. Anamnesisnya adanya ekterik, kemudian keluhannya ada keluhan penyakit penyebabnya, keluhan angina, kadang-kadang karena anemia, gagal jantung akut, anemia heart disease karena itu ya, karena anemia berat, akhirnya jantung terjadi kompensata ya. Kemudian biasanya itu bisa kemudian pemeriksaan bisa normal, hanya pucat, ekterik, takikardi, demam ya, hepatosplenomegaly, pemeriksaan DPL biasanya HB-nya menurun, hematokritnya kurang dari 10% ya dari normal. Jika sudah terkompensasi akan terbentuk apa namanya bisa leukopenia, neutropenia, trombosit normal. Nah, ini yang paling penting nih hitung retikulisit yang meningkat, kemudian bilirubin sama meningkat, terutama yang total dan unsugatif dan sebagainya. Kalau hembusan darah ada spirosit, fragmented pembuluh darah, ya semua deteksi ini. Nah, kalau untuk yang cold biasanya kronik ya, tapi ini bisa tumbuh karena kedinginan ya di atas. Tuh, kemudian ada ekterik sama ya ditemukan. Nah, biasanya temukan ulcerasi kulit dan nekrosis ya. Karena sih kemudian juga HB-nya menurun, tapi hematokritnya masih bagus nih, agak terlalu menurun ya. Masih bagus, sediaan darahnya ada autoregulasi, plasma sama juga, bila hampir sama, ada laktat ini di LDH ya, nanti cek LDH-nya meningkat ya, berarti tanda satu dikrosis hepta, kemudian sebagainya, aspirasi tulang. Nah ini tadi gejalanya sudah ya, jadi ada gejala ada anemia, ada ekteres, jaundice, splenomegaly, kemudian ada hemoglobinuria, ada keluhan lain, sesak napas, nyeri angina dan sebagainya. Tadi sudah saya sebutkan jelaskan. Nah ini gejala-gejala anemia mungkin kita sudah mengingatkan kembali aja, ya ada mungkin respirasi, sesak napas, ada kembung ya, kemudian apa perubahan warna warna apa warna kotoran menjadi pucat, masker jadi nyeri ya karena terjadi hipoksia, kemudian kuning kadang kulit ya, spleennya membesar dan sebagainya. Ini kita mengingatkan kembali ya gejalanya. Bagaimana komplikasi akut? Nah, ini bahaya nih. Komplikasi akutnya bisa shock hemorrhagic ya, kemudian ada ganggal ginjal akut namanya AKI, akut kidney injury. Stroke hemorrhage kan perdarahan yang parah ya karena hemolisis itu kan dihancur semua. Apalagi kalau misalnya penghancurnya yang luar biasa, maka akan terjadi penurunan sel darah merah yang signifikan sehingga apa terjadi disfungsi pengangkutan oksigen melalui kemampuan darah untuk semakin akibatnya tubuh mulai shock ya tensi rendah seperti ada perdarahannya kemudian tensi rendah nadi rendah heart rate meningkat ya kemudian penurunan kesadaran, diaporosis dan sebagainya ya Kak. Itu yang sering. Nah ini merupakan suatu kondisi darurat yang intervensi. Kalau ada hemolisis, hati-hati nanti dilihat bagaimana apakah harus kenapa ini kan terjadi kalau misalnya terjadi karena transfusi darah yang salah, nah hati-hati itu ya. Atau karena hemolisis autoimun karena obat-obatan dan sebagainya, nah itu yang perlu jadi tapi tetap diberikan penanganan untuk kedaruratan tentang shock
ya melalui pemberian larutan normal salin, dilihat dulu, kemudian dievaluasi. Kalau misalnya autoimun, nanti di belakang saya jelaskan bagaimana pengobatannya, diberikan kortikosteroid, kemudian atau misalnya darahnya luar biasa ya dicarikan nanti ada namanya wash wash PRC ya itu yang dicuci gitu ya. Beberapa tempat di apa apa namanya itu pusat PTD ya, unit UTD, unit periksa darah biasanya bisa ya. Kemudian yang lain lagi gagal ginjal akut atau akut kidney injury. Nah, ini sering nih hemolisis intravaskuler yang masif ya sehingga terjadi beredarnya hemoglobin bebas dan disekresikan ke ginjal. Nah, menyebabkan suatu hemoglobinuria. Nah, ini bisa terjadi akibat kelebihan beban atau mengalami kerasanan jaringan. Jadi melanokrosis bisa karena tubulurnya bisa ya menjadi injury namanya. Nah, itu bisa menyebabkan akut epifisitis, kemudian gagalnya akut kalau kadang memerlukan suatu terapi hemodialisis apa akut ya urgensi atau emergency hemodialisis ditandai dengan anuri nanti ya ya seperti kasusnya mungkin seperti kasus ini ya kasus AA apa namanya anterior atau renal ya prerenal renal ya jadi itu pembengkakan dan biasanya nanti bun akan meningkat disertai dengan itu tapi bun akan meningkat lebih tinggi beratnya akut. Nah kalau misalnya lebih 200 gini kreatin ini juga naik sampai 5 sampai 10 ini sampai 200 kemudian orangnya sesak napas terjemah uremik lang ya dan sebagainya maka hemodialisis itu merupakan pilihan utama. Nah, ini tanda-tandanya tadi sudah saya jelaskan ada tanda-tanda klinik kan ada pada perdarahan ya, ada petiki, icimusis, ada ekterik, misalnya warnanya kuningnya nggak terlalu ya karena itu kemudian tanda pindah imunisasi. Tambahan pemeriksaan ada splenomegaly, ada warna. Ini ada tanda-tanda. Kemudian pemeriksaan komplit CBC, komplit blood count juga diperiksa kadar hematokritnya, hemoglobin jumlah trombositnya juga bagaimana ya. Kemudian trombositnya bisa normal atau meningkat atau berkurang. Nah, yang paling penting adalah pemeriksaan hitung retikulosit ya. Kalau yang tinggi menunjukkan baru ada respon untuk sumsum tulang terhadap anemia mendadak untuk meningkatkan produksi. Tapi biasanya kurang dari 15%, tapi kalau sudah lebih daripada itu, wah curiga ini lebih dari itu ya kan ternyata ada pelepasan lebih awal daripada yang ini seharusnya di dalam sumsum tulang. Nah, kriteria diagnostiknya ya ada area medis dari anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratoriumnya juga tadi kan jelas ada penurunan HB, hematokrit, retikulusitnya meningkat, pemeriksaan lain misalnya pemeriksaan komtes ya, kemudian ada pemeriksaan bilirubin ya, haptoglobin untuk apa intravaskular dan tes hemoglobinuria itu laboratoriumnya. Nah, ini sebagai gambarannya ya normal seperti ini, kemudian ada ruptur, pecah, dikeruti yang disebut dengan hemolitik. Nah ini kalau kita matritikulusit, kalau ini kan mbak anu ya warnanya bersih, merah gitu ya. Ini masih ada warna-warna ini keunguan. Nah ini berarti bentuk bentuk daripada sel muda, masih muda ya. Ini kalau kita melihat proses elektropoiesis itu ada pre-erythroblast, basolik erythroblast, polikromic normoblast, orto. Nah, ini retikulusit masih muda ini. Ini sebenarnya masih disusum tulang ya. Pada kasus itu ya, pada kasus yang terjadi terjadi anemia mendadak, respon sum tulang yang bagus akan terbentuk suatu eritropoiesis yang cepat sehingga terlepaslah retikulusit. Nah, adanya retikulusit di dalam darah Hyunda ini pertanda ada suatu pemecahan sel yang apa namanya yang besar, cepat dan respon pembentukan sel darah merah. Nah, ini juga sel darah merah muda, banyak kan nih warna-warna. Nah, ada masih ada warna ungunya dan sebagainya ya. Nah, ini yang masih nggak bersih kalau yang anu bersih ya, ini bersih ya. Nah, ini tes-tesnya itu tadi tambahan ada komtes ya. Direct antiglobulin T digunakan untuk mendeteksi antibodi yang menempel pada sel
darah merah pada hemolysis uh, autoimun. Kalau positif bahwa itu ini ada imun yang melalui satu penyakit imun. Adanya fragmen sel darah merah atau mikroskopis. Ada namanya fragmennya berdarah merahnya berfragmen pecah-pecah gitu ya. Ya, itu namanya sicistok ya dalam darah. Kemudian keadaan fragmen juga ada intravaskuler yang dapat membantu memindahkan hemolysis baik pada trombofitik purpura atau hemolysis uremic. Nah, ini biasanya kan terjadi karena autoimun ya. Nah, ini penanganan paling penting, ini penanganan pada saat akut. Itu tujuan daripada ini adalah pertama adalah stabilisasi dulu. Langkah pertama, pastikan stabilisasi hemodinamik, tensinya bagaimana, kemudian sirkulasi bagaimana ya, tanda-tanda ada tanda shock atau tidak, ya. Pengaturan posisi pasien juga penting. Kalau misalnya shock maka posisi dera atau Thunderbird ya, pertanda yang ketat, penanganan nyeri juga yang tidak nyaman ya, pemantauan di monitor, deteksi gejala-gejala shock, produksi urin, perdarahan, kemudian penilaian kebutuhan daripada transfusi. Tapi beberapa konsensus, beberapa bila kadar HB-nya sangat rendah, misalnya anemia berat ya, jadi misalnya tuh kurang 7 gram pada pasien stabil atau pada gejala yang berat maka transfusi mungkin diperlukan, tapi harus pertimbangan betul ya, karena takutnya nanti apakah penyebab hemosis harus diketahui. Nah, ini manajemennya, kemudian anemia, transfusi itu sudah dijelaskan tadi. Kalau di ambang batas biasanya 7 ya, pada pasien stabil ada transfusi darah merah menjadi langkah, jadi PRC yang langkahnya untuk membaik status anemia dan kapasitas transfusi oksigen itu tujuannya itu. Jadi kita kalau di 7 biasanya apalagi akur akan terjadi gangguan sirkulasi oksigen. Nah, itu akan menyebabkan kejadian-kejadian metabolisme anaerob, yaitu berbahaya. Nah, ini indikasinya ya, indikasi transfusi pertama dengan gejala berat. Misalnya ada shock, ada takikardi, atau pendarahannya aktif ya, atau pertimbangan juga harus diambil pada transfusi yang tidak akan memperburuk hemoglobin berlangsung. Nah, ini monitoring juga penting. Selama transfusi harus betul-betul dimonitor, dilihat apakah terjadi perburukan atau tidak. Kemudian hemodinamik tadi kita usulkan tentang pemberian cairan ya, penting itu ya. Kristaloid seperti salin dan akta diberikan untuk membantu mempertahankan perfusi jaringan. Jadi membantu untuk perfusi jaringan dan tekanan darah sehingga dapat kemampuan untuk penyebaran darah. Nah, ini bisa tujuan daripada cairan intravenous tadi hemodinamik, meningkatkan volume darah yang tersedia jadi bisa jadi fungsi pompa dari jantung itu bagus ya. Mengurangi risiko ginjal karena shock sehingga terjadi prerenal tadi AKI namanya ya. Ada menghindari dehidrasi dan itu kan semua. Ini juga penting juga. Monitoring tetap penting ya terhadap ini. Kemudian ini terapi medisnya ya. Nah, ini pertama memang kortikosteroid terutama pada kasus-kasus hemolytik autoimun. Mungkin tadi penyanyaan, oh pernah enggak seperti ini atau ada penyakit yang lain dan sebagainya ya. Maka steroid itu pilihan pertama, itu membantu peradangan dan supresi terhadap respon imun yang menyebabkan penghancuran. Kemudian dosisnya itu bisa dosis kecil atau dosis besar tergantung keadaan ya. Tapi biasanya dosis besar ya kan untuk menekan langsung ya. Biasanya bisa prednisone, methylprednisolone ya, kortison dan sebagainya. Jadi mekanismenya dia mengurangi produk antibodi yang menyerang. Jadi antibodi yang terbentuk karena autoimun itu maka dia bisa ditekan dengan pemberian kortikosteroid. Tapi beberapa efek sampingnya juga luar biasa. Ya kalau misalnya jangka pendek ya bisa menyebabkan stress ulcer. Kemudian ada juga kalau jangka panjang bisa meningkatkan daripada sel darah merah, Cushing syndrome dan sebagainya. Alternatif pilihan dengan pemberian imunoglobulin intravenous. Kadang obat-obat imunosupresif dibutuhkan juga sekarang ya pada kasus autoimun terutama ya. Ya kalau misalnya tidak kortikosteroid tidak memberikan respon maka bisa digunakan azathioprine, cyclophosphamide, rituximab ya sebagai suatu imunosupresif. Penelitian terbaru memang bermanfaat ya, mekanisme kerjanya sama, dia menekan aktivitas sistem imun ya.
Kemudian terapi spesifik lain, nah paling penting adalah ini mengatasi dasar. Kalau infeksi terapi infeksinya, kalau kondisi kritik agak sulit ya, kita nggak bisa kemudian spesifik tergantung dari penyebabnya pendekat ya. Kemudian pemberian ini juga bisa dengan imunoglobulin intravena ya, diberikan pada kasus-kasus tertentu ya. Untuk kalau misalnya tiroidnya tidak respon maka bisa digunakan preparat intravena imunoglobulin. Pemberian imunoglobulin ya itu berguna pertama mengurangi hemolisis karena bekerja menghambat produksi antibodi yang menyerang sehingga mengurangi itu. Yang kedua, menstabilisasi respon imun. Dengan pemberian imunoglobulin, maka dapat membantu stabilisasi imun. Sehingga penting pada kondisi autoimun keamanan juga dianggap aman ya. Nah, ini transfusi, ini tadi disebutkan juga bagaimana transfusi pada fase arimas akut. Itu juga pada indikasi ini nih ya, indikasinya ada anemia berat, berarti kurang dari 7, kemudian ada tanda-tanda yang dikompensasi anemia, mesti sesak napas, kelelahan, nyeri dada ya, karena ada angina, karena angina oksigennya kurang, kemudian ada perdarahan aktif. Nah, perdarahan aktif juga perdarahannya propol dan sebagainya bisa untuk mengisi kendaraan ulang. Nah, kalau misalnya pada hemolisis akut, pada kasus yang penyempatan luar biasa, ya yang cepat sekali dia sampai misalnya penghancuran, nah bisa tapi hati-hati. Hati-hati, tapi gunanya tetap maka harus dibarengi dengan pemberian kortikosteroid ya. Nah, ini risiko komplikasinya ya daripada transfusi banyak sebenarnya. Jadi walaupun dia bisa menyelamatkan manusia nyawa, tapi ada risiko yang bisa terjadi misalnya reaksi transfusi juga bisa lagi ya infeksi overload, nah biasanya overload cairan nih, perut cairan malah dekom meninggal juga. Nah, ini harus protokol yang jelas ya. Nah, ini untuk menghadapi daripada manajemen transfusi yaitu risiko transfusi tadi atau ada beragam transfusi termasuk hemolytik, maka dapat ada kecocokannya ke infeksi ya, misalnya juga akibat hepatitis B atau overload cairan. Di manajemennya cantat, pengawasan ketat, dan reaksi. Hati-hati betul pemberian transfusi itu, jangan terlalu cepat ya. Kemudian apa berlagusnya per komponen saja, punya PRC, kita PRC jangan menggunakan white blood ya. Kemudian reaksinya juga kalau terjadi cepat dilakukan satu penanganan. Kemudian ini pemantauan di pasien ya, penanganan reaksi tersebut harus hentikan transfusinya, lapor juga kepada dokter jaga atau dokter anu ya, langsung kalau perlu pemberian kortikosteroid ya yang berbasis pada reaksi hemolitik. Perdarahan berat juga bisa terjadi manajemen yang akut pada perdarahan berat ya. Ini segera ya, perdarahannya kok sebenarnya hematom yang meluas, perdarahan seharusnya ada milina dan sebagainya. Perdarahannya ya, perdarahan otak terutama, maka hentikan perdarahan ya. Kalau misalnya memang bisa dihentikan langsung, bisa ada teknik lain ya, misalnya saung cerna dilihat dengan pemberian antikoagulan dan sebagainya ya. Ya, kemudian ada transfusi darah juga pada saat yang berat dan pemberian cairan. Lanjutnya tetap harus stabilisasi daripada pada prinsipnya ada stabilisasi hemodinamik, penggunaan obat-obat diperlukan, misalnya pada perdarahan, obat-obat homeostatik ya seperti atam tranexamat akan mengurangi perdarahan jika sesuai dengan mekanismenya. Pencegahan infeksi juga penting karena pada musim biasanya ada risiko perdarahan untuk menjaga infeksi nanti terjadi infeksi nosokomia dan sebagainya sepsis meninggal ya. Jadi ya juga. Ini kalau perdarahan berat ya atau jadi peradan darurat ya ini ya wajib segera hentikan perdarahan transfusi tadi sudah, kemudian kok balik ya? Apa ini? Hemolisis akut ya penyebab dasarnya kondisi terapi dan sebagainya ini tetap ya mempengaruhi pemulihan. Jadi mempengaruhi pemulihannya tadi paskanya gimana? Jadi pemulihan tergantung dari penyebab hemolisis. Kalau sebab infeksi itu misalnya produk prognosisnya lebih baik. Keadaan umum juga baik, prognosisnya lebih baik ya. Respon terhadap terapi baik juga prognosisnya baik. Ya tergantung juga jenis kelamin. Kemudian pemantauan lebih lanjut tetap harus dipantau rutin, kontrol dan sebagainya. Ya kualitas hidupnya juga membaik juga kalau dia kontrol. Ini yang jangka panjangnya ya, jangka panjangnya tetap kontrol dia pasca hemolisis. Jangan sampai terulang lagi kalau ada faktor-faktor harus penyakit underlying disease ya, autoimun diobati dan sebagainya. Nah, paling penting juga dukungan sosial. Jadi orang-orang yang perdarahan seperti ini kadang stres juga dia tentang perdarahan apa-apa gitu ya. Kemudian terjadi apa
anemia. Nah, itu perlu dukungan konseling, dukungan keluarga memberikan semangat ya, pada bahwa itu bisa sembuh atau apa ya. Nah, saya kira itu untuk yang pertama untuk bagaimana kita menghadapi suatu proses namanya tadi penanganan manajemen hemosis. Kalau kita hemosis berarti anemia pada akut, pada dewasa, pada anak juga sering ya.